Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk grafika komputer untuk bagian 2 untuk pembahasan inputan dari keyboard, respon dari keyboard. Oke, sekarang saya langsung tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini adalah latihan 4 ya, include stdlib.h include gloot.h. Jadi include-nya hanya dua saja. Di sini integer ada 5 variabel. Dua variabel h dan w bertipe integer dengan nilai semuanya adalah 480. Lalu ada yang float ya. Float di sini x, y, z masing-masing nilainya adalah 0 semua. Ya, lalu di sini ada persegi, void persegi. Kita buat void persegi di sini GL begin sampai GLN. Ya, GL begin sampai GLN. Di sini GL beginnya menggunakan GL quads khusus untuk 2 dimensi. Lalu di sini ada GL color, 3F, di mana GL colornya ini RGB-nya secara berurutan bernilai red-nya 0, green-nya 0, blue-nya 1. Jadi bisa dipastikan nanti outputnya akan berwarna biru. Bidangnya berwarna biru. Di sini GL vertex-nya menggunakan 2D, yang menggunakan 2 dimensi. Masing-masing koordinatnya adalah 0,0, 0,50, 80, 50, lalu 80, 0. Oke. Nah, di sini ada void display ya, void display. Void display ini tuh kita lihat di bagian init, apakah ini merupakan fitur yang dibuat di bagian void mainnya ya. Wadah ini void display. Ntar ya. Mana? Ini. Perhatikan ya, void display. Jadi void display itu adalah nama fitur dari glut display function. Fungsinya glut display function itu nanti agar respon dari input device, entah itu dari keyboard atau dari apa itu namanya, dari mouse atau dari joystick sekalipun, itu bisa langsung langsung terespon gitu ya, langsung terespon, programnya itu langsung terespon. Oke, kita lanjut ya, kita kembali ke atas. Tadi sini ya. Oke. Void display ya, GL clear sampai GL flash. GL clearnya menggunakan GL color buffer bit. Di sini ada GL put matrix. Nah, di sini ada GL translate F ya. GL translate F float. F-nya itu float ya, GL translate float. Di sini di mana nilainya dibuka kurung sampai tutup kurungnya itu adalah bernilai x, y, z. Kita kembali ke sini, x, y, z itu secara berurutan ya. X, y, z itu float ya, bertipe nilainya semuanya bernilai 0. Jadi di sini kita substitusikan GL translate F-nya semuanya X, Y, Z-nya 0, 0, 0 semua. Lalu di sini ada persegi. Persegi ini manggil void yang di sini ya. Manggil void yang di atas ya. Warnanya biru, segi 4 ya. Segi 4 kan ada 4 titik. Dan persegi, lalu GL pop matrix, lalu ada GL flash. Oke. Lalu di sini ada void mouse. Kita lihat di bawah, apakah mouse ini apa itu namanya? Merupakan bagian dari fitur. Ada ini mouse, glut mouse ya, glut. Jadi glut void mouse itu nama dari fungsi nama dari fitur yang dilampirkan di sini yang bernama glut mouse function. Artinya kita bisa memberikan inputan dari mouse. Oke. Mana tadi? Di sini, enggak di sini. Waduh, bingung ini. Mana ya? Ini ya, void mouse. INT button, INT
int state, int xmouse, int ymouse. If button sama dengan glued left button, artinya jika button sama dengan klik kiri dan state-nya dimasukkan nilai glued down, nekan ke bawah gitu ya. Maka jika ini dilakukan, artinya ketika sudah di running, setelah di-compile lalu ditekan ya, klik kiri ditekan, maka lakukan aksi X, dimasukkan X mouse, posisi koordinat X yang ada di layar dikurangi W bagi 2 gitu ya. Lalu Y-nya, posisi pointer Y yang ada di mouse itu dimasukkan nilai H bagi 2 dikurangi Y mouse, dikurangi posisi Y, posisi Y untuk mouse berada. Oke, H-nya itu berapa? Hanya 480 ya, H 480. Jadi 480 bagi 2. W bagi 2, begitu juga untuk W-nya. W-nya kan 480 bagi 2 juga. Lalu di sini ada void motion. Void motion ini bagian dari glued motion. Ya, ini. Bagian dari glued motion function bernama motion. Glued motion function masih ingat kan? Itu fungsinya pelengkap dari fungsi interaksi mouse untuk mendeteksi gerakan mouse, gitu ya. Ini berfungsi untuk mengatur letak objek ya berdasarkan posisi mouse diletakkan atau diklik. Artinya objek itu diatur ya, fungsinya itu mengatur objek berdasarkan posisi mouse diletakkan atau diklik ya, gitu ya. Fungsinya itu ketika objek itu diklik ya dan ditahan, maka objek akan ikut berpindah dengan pergerakan pointer mouse. Itu. Oke, kita kembali lagi ke atas ini. Lalu ada void motion. Ini aksinya if-nya cuma satu, ini nggak ada lagi, nggak ada else if-nya, nggak ada. If-nya cuma satu, artinya jika kita menggunakan klik kanan nggak artinya setelah di running gitu ya. Setelah di running kita lakukan klik kanan nggak ada efek. Cuma kita klik kiri aja akan ngefeknya gini. Void motion xmouse x, masukkan xmouse dikurangi ya W min 2, W bagi 2. Y-nya H bagi 2 dikurangi Y, mau sama ya. Isinya sama dengan yang ada di if ini. Artinya motionnya ini sama dengan isinya dari aksi mice-nya ini. Jadi selaras gitu. Gitu ya. Lah, void timer kita abaikan, void main ya, glued init display mode, glued init Windows. Oke. Jadi posisi awalnya itu ya seperti ini. Ketika diklik ya, maka letak objek itu berdasarkan posisi mouse diletakkan pada saat posisi mouse itu diklik gitu ya. Ini kayak ini sama dengan pada latihan 1 ya. Bedanya hanya ketika objek itu diklik dan ditahan, maka objek akan ikut berpindah dengan pergerakan pointer mouse gitu. Nah, sekarang masuk ke latihan 5. Oke, di latihan 5 di sini ada sintak ya. Include void draw void, ada void draw void. Di sini ada GL color buffer ya, GL begin. Di sini ada GL color 3F, GL vertex. GL colornya RGB-nya secara berurutan adalah rednya 1 ya, rednya 1, lalu blue-nya 0, green-nya 0, RGB ya, rednya 1. Lalu GL vertex-nya ada 2, GL vertex ada 3, sorry. Ada 3 GL vertex. Yang pertama 0 100, GL vertex yang kedua 80 0, GL vertex yang ketiga
min 80 0. Lalu di bawahnya ada GL color, artinya nanti ini kan GL beginnya kan menggunakan GL triangle, nanti akan berupa segitiga. Segitiga yang pertama berwarna merah, karena di sini GL colornya 3F-nya menggunakan 1. Lalu GL color yang kedua, di sini warnanya RGB-nya masing-masing satu semua, rednya 1, greennya 1, blue-nya 1. Lalu di sini ada GL vertex ya. 0 min 100, GL vertex 80,0, GL vertex yang kedua min 80 sama 0. Ini kan berseberangan ini. Coba yang di atas ya, GL vertex 0 100. Kalau di sini 0 min 100, ini kan berseberangan ya. Ini kan GL vertex yang di atas yang warna merah ya, yang warna merah itu 80 0. Kalau yang di sini GL vertexnya 80 0. Wow, sama. Titiknya sama loh. 80 0. Gitu ya. Ayo gimana? Enggak apa? Nanti coba sendiri ya. Ini hanya akan saya jelaskan saja. Oke, di sini ada GL vertex yang kedua. GL vertex yang pertama itu kan min 80,0. GL vertex yang kedua itu juga min 80,0. Artinya ada dua sisi yang berseberangan gitu ya. Apa bukan berseberangan ya? Sama ya, di garis yang sama. Karena ini sebentar, tak tunjukkan ya. Nih. Ini 80,0. GL vertexnya 80,0. Yang di bawah juga 80,0. Yang di atas min 80,0 sama kan? Aduh, sorry. GL vertex min 80,0. Yang di sini juga GL vertex min 80,0 kan sama, satu garis. Cuma bedanya ini, yang berseberangan ini. 0 ini GL vertex yang di atas itu 0 100, yang di bawah 0 min 100. Cuma bedanya itu. Jadi kalau saya bayangkan ini segitiga, ada dua segitiga, yang di atas itu berwarna merah, yang di bawah itu warnanya apa, cuma kombinasi dari RGB 111 ini, GL colornya ini 111 itu putih kayaknya, kalau nggak putih hitam. Masalah warna saya masih buta. Oke, nah di sini render skin GL clear. Ada void baru bernama render skin. Ada nama render skin nggak di sini? Oh, ada, miliknya void display. Ya, render skin miliknya void display. Nah, ini render skin miliknya glut display function, bukan void display, sorry. Tak ralat ya. Namanya bagian dari fitur yang bernama glut display function. Nama dari fitur glut display function namanya render skin. Oleh karena itu, yang di atas harus bernama render skin juga. Mana tadi? Mana ya? Oh, ini. Aduh, mana ya? Yang render skin. Triangle. Ini. GL color buffer bit. Draw quads kan ini. Nama void ini dipanggil di sini. Draw quads dipanggil, lalu GL flash. Lalu di sini void main my keyboard. Dilihat di sini ada my keyboard apa enggak? My keyboard ada. Berarti nama dari fitur glut keyboard function. My keyboard ya. Di sini ada a key bertipe char, x, y bertipe integer. Oke, if a key bernilai k, a char itu kan satu karakter. A char itu kan hanya boleh diisi satu karakter gitu kan ya. Char ya tipe variabel yang bertipe karakter satu karakter. If k sama dengan k, artinya jika saya memberikan respon dari keyboard ya,
respon dari keyboard. Saya tekan keyboard bernama huruf K, maka efeknya adalah GL rotate. Ya, GL rotate ini memberikan itu apa namanya? Rotasi, memberikan rotasi dengan nilai rotasi 4,0,1. Artinya bendanya itu ini kan triangle-nya kan ya. Ini kan gini. Apa deh? Ini kan pakai GL triangle. Lah, GL triangle artinya bendanya itu akan berotasi. Gitu ya. Akan berotasi sebanyak ini. Sebanyak nilai 4,0,0,1. Jika saya pencet I, maka rotasinya adalah min 4 berlawanan. Kalau tidak salah 4 ini berotasinya ke kiri. Ya, rotasi ke kiri. Ya, berotasi ke kiri sebanyak 4. Kalau GL rotate min 4 ini berotasi ke kanan. Gitu ya. Oke. Yang di bawah cuma 2 ya, KL aja. Gitu ya. KL saja. Oke, lalu di sini void update. Void update kan ada di sini kan, void update. Wah, kan benar kan? Warnanya merah. Ya, ya benar. Merah dengan putih ternyata. Update mana ya? Ini glue timer function. Update. Void main seperti biasa ya. Glue display function, ada glue keyboard function, glue timer function. Oke. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Ketika ditekan huruf K akan berotasi ke kiri, ya ke kiri. Ya, nilainya min 4, nilainya 4001. Kalau ditekan huruf L ini akan ke kanan. Ya, benar ya. Sekarang masuk ke latihan 6 ya. Latihan 6. Oke, di latihan 6 ini ada sintak include-nya ini 3 ini. STLib ya. Ada include studio, ada include conio, include glute H. Nah, di sini float-nya ada tiga variabel ya, 3 variabel bertipe float. Yang pertama x-nya nilainya 1, y-nya nilainya 1 dan z-nya bernilai 0. Lalu ada variabel w, h ya, flag. Lalu flg beda ya, flag. Lihat. Variabel w nilainya 490. Variabel yang kedua adalah h bernilai 480. Yang ketiga adalah flag bernilai 0. Lalu flg tidak ada nilainya, masih belum dikasih nilai. Tapi flg ini semuanya bertipe integer. flg, flag, h, w bertipe integer. Kalau x, y, z bernilai float. Diingat ya. Lalu di sini ada draw quotes ya, draw quotes. Di sini ada GL begin sampai GLN. GL beginnya menggunakan GL polygon ya. Di sini ada GL color 3F. Nilai RGB secara brutal, rednya 0, greennya 0, bluenya 1. Nanti objeknya akan berwarna biru ini, gitu ya. Lalu di sini ada GL vertex 2F. GL vertexnya ini ada 4 titik. Nanti GL vertex yang pertama min 40 min 40, GL vertex yang kedua 40 min 40, GL vertex yang ketiga 40 40, GL vertex yang keempat min 40 40. Bujur sangkar ya. 40 40 kan bujur sangkar ya. Lalu sini void mouse integer ya, button mice. Ini void mice, harus ada mice di sini. Mice, glute mice. Oke, ke atas. Kita ke atas. Mana tadi? Woi. Mice, ini. Tak kecilin aja ya. Mice button ya. If flg sama dengan 0, if ada if dalam if. Ada 3 if. Ini if. Yang ini adalah if dalam if. Yang ini if dalam if dalam if.
Ya, if yang pertama ya button. Jika glued left button artinya ketika klik kiri, ya ketika klik kiri maka dan state-nya adalah glued down, ngeklik ke bawah, maka flag the increment. Flag ini kan nilainya berapa? Flag flagnya 0, flagnya di increment jadi 1. Jika flagnya sama dengan 2, enggak kan, flagnya kan 1. Jika sama dengan 2, maka FLG-nya dimasuk 3, diberi nilai 3, X-nya diberi nilai 3, Y-nya diberi nilai 3, lalu flagnya diberi nilai 3. Gitu ya. X, Y, Z lalu flag 3. X, Y, Z-nya kan 1, 1, 0. Artinya ditumpuk nilai yang dulu dihapus diganti dengan nilai yang baru. Nilai yang dulu ini kan 1, 1 ya, X-nya 1, Y-nya 1. Ditumpuk ya, ditendang nilai yang lama diganti dengan nilai yang baru. X-nya 3, Y-nya 3, apa tadi? Lalu flagnya 3 ya, benar ya? Y-nya 3, X-nya 3, FLG 3, 3 semua. Lalu if yang kedua, FLG sama dengan 3, ini kan jika ya if yang pertama kan FLG sama dengan 0, ya kan? Jika FLG sama dengan 3, FLG di sini maksud apa ya? Enggak, YMOS instead button. Jika FLG sama dengan 3, maka if button glued button ya, if sama dengan 3 dan glued left button ngeklik kiri, FLG sama dengan 3, lalu klik kiri, lalu start glued down, klik mencet ke bawah gitu, maka flagnya di increment dikurangi. Increment kan nambah ya, decrement ngurangi min 1. 0 dong. Min 1. Oh ya min 1, flagnya 0, min 1. Itu flag sama dengan 0, flag sama dengan 0, maka X-nya masukkan 1, dia-nya masukkan 1, FLG-nya masukkan 0. Udah, if-nya cuma gitu aja. Ya. Ini if dalam if cuma cuma ini ada 1 if-nya. Lalu if yang di sini ada 1, if yang di sini cuma ada 1, cuma ada 1 tok. Enggak ada else if-nya. Ya. Udah. Lalu render skin ya, void render skin ini miliknya apa? Miliknya render skin, ini miliknya glued display, langsung respon ya, glued display function langsung respon ya. Aduh mana tadi? GL clear ya, GL color buffer bit, lalu sampai GL flash, GL push matrix, GL scale-nya GL scale ini ukuran ya, ukuran bendanya itu dikalikan berapa ya, GL scale X, Y, Z. Di sini pakai X, Y, Z gitu ya. Oh gitu, GL scale artinya dikalikan X-nya dikalikan X yang ini, Y-nya dikalikan Y-nya yang ini, GL scale. Z-nya dikalikan Z yang ini. Artinya ini kan kondisi kan 2. Kalau nggak yang ini, kalau nggak pakai yang ini, kita akan pakai yang ini. Mana ya? Kalau kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini gitu ya. GL scale artinya dikalikan 3 atau dikalikan 1 ini ya. Lalu draw quads, GL pop matrix, GL flash, void timer seperti biasa. Artinya bertambah besar objeknya dikalikan 3 atau dikalikan 1 gitu. Ada nolnya, Z-nya kan 0. X, Y, Z. Di sini kan cuma X, Y tok. Z-nya gak ada. Z-nya tetap, Z-nya 0 tetap. Artinya yang dikalikan cuma X, Y-nya saja. Arti ya. Ukurannya ini tampilan awalnya ketika di apa itu namanya? Double klik pertama. Gitu ya. Lalu double klik kedua seperti ini. Gitu ya.
Sini habis ya. Oh ya habis. Oke, kita langsung kembali bukan kembali ya. Ini langsung kembali lanjut ke materi pembahasan berikutnya.